Jadi siapa sih yang cocok menyandang gelar Londo Ireng yang sesuai dengan zaman kita saat ini? Udah deh, daripada kita sibuk tuduh sana, tuduh sini, curiga sana sini, menggunakan definisi usang, definisi jadul, definisi penjajahan, bukankah kita lebih baik menciptakan definisi Londo Ireng sendiri yang sesuai dengan kondisi kita saat ini, sesuai dengan realitas kita saat ini? Iya kan? Jadi siapa tuh? Apakah kalian? Oke, jadi siapa nih yang cocok menyandang gelar Londo Ireng yang sesuai di zaman kita saat ini? Ya, daripada kita sibuk tuduh sana ya, tuduh sini, curiga sana sini ya, apalagi menggunakan definisi yang jadul, definisi usang ya. Ya bukankah lebih baik ya kita menciptakan definisi Londo Ireng yang baru ya, yang sesuai dengan zaman kita saat ini, ya kan? Tapi gimana caranya? Oke, di kesempatan kali ini gue akan membahas tentang hal itu ya, dan beberapa poin lain ya. Jadi gue akan membahas siapa Londo Ireng di zaman kita. Kedua, contoh kasusnya. Dan ketiga, gue akan membahas tentang POV, pemimpin negara maju. Oke, di bagian pertama ini kita akan coba ya bangun ulang definisi Londo Ireng ya agar lebih sesuai di zaman kita saat ini. Caranya gimana? Begini. Pada suatu kesempatan, presiden kita pernah berpidato dan menyatakan kurang lebih seperti ini. Ini konteksnya Indonesia Emas tahun 2045 ya. Videonya ada di sini. Beliau menyatakan kurang lebih seperti ini. Kelak Indonesia akan menjadi negara besar, negara sukses, negara makmur, bahkan sanggup mengalahkan Prancis atau menggeser posisi Prancis. Ya, itu pun beliau mengutip dari perkataan pakar-pakar dunia ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi negara kita kelak akan berhasil masuk ke circle-circle negara maju. Ya udah. Kita pegang aja argumen tersebut untuk menciptakan atau membuat ulang definisi siapa Londo Ireng yang masih hidup di zaman kita ya, yang sesuai realitas kita saat ini. Gimana caranya? Gini. Apa yang menjadi syarat utama agar Indonesia berhasil menjadi negara sukses, negara maju, negara makmur, negara besar di tahun 2045. Apa syarat utamanya? Kalau gue bilang pendidikan, pada setuju nggak? Ya, di antara beberapa syarat-syarat utama lainnya, pendidikan menjadi salah satu di antaranya. Pendidikan menjadi salah satu kunci penting, kunci utama atau bahkan juru selamat agar Indonesia berhasil menjadi negara maju di tahun 2045. Pada setuju nggak? Pendidikan. Kalau setuju, kita akan jadi semakin mudah nih ya memfilter atau bahkan mendefinisikan ulang siapa aja Londo Ireng yang hidup di zaman kita. Kayak gimana? Ya gampang. Tinggal kita lihat aja ya sepak terjangnya selama ini seperti apa, apakah punya kecenderungan pro atau mendukung perbaikan kualitas pendidikan kita ya atau enggak, atau malah kontra, berlawanan ya. Konten kreator, influencer ya, tinggal kita lihat ya konten-konten yang mereka produksi dan mereka sebarluaskan itu seperti apa ya, apakah mendukung perbaikan kualitas pendidikan kita atau enggak. Apakah mereka mendukung perbaikan IQ nasional kita, mendukung perbaikan daya nalar, daya kritis, ya daya berpikir warga kita, atau enggak? Atau malah mereka menjungkir balikan logika masyarakat kita. Ya, tinggal kita lihat, semudah itu. Ya, tapi jangan juga kita pukul rata ya. Kita lihat ada akun nih konten kreator, dia cuma bahas bagaimana cara berkebun yang baik dan benar. Atau kontennya tentang kucing melulu. Lalu kita tuduh dia itu Londo Ireng karena nggak pernah membahas kualitas pendidikan. Ya,
nggak kayak gitu juga berpikirnya ya. Tapi kita pasti punya filter ya, yang untuk melihat kecenderungan konten kreator tersebut seperti apa ya, sepak terjangnya seperti apa, apakah mereka mendukung perbaikan kualitas pendidikan kita atau enggak ya, atau malah mereka menyabotase kualitas pendidikan kita ya. Pasti kita punya filter untuk itu pertama ya, konten kreator atau influencer. Yang kedua, yang atas, para pemangku kebijakan atau para pejabat kita. Gimana? Simple, mudah juga. Tinggal kita lihat aja sepak terjangnya seperti apa ya. Tinggal kita lihat kebijakan publik yang mereka hasilkan seperti apa. Apakah cenderung pro mendukung perbaikan kualitas pendidikan kita, perbaikan kualitas literasi kita. Ya. Mendukung nggak mereka itu kebijakan publiknya? Atau enggak? Atau malah berlawanan? Ya. Contoh deh. Ya, tapi gue akan ambil contohnya ke atas saja ya. Soalnya kan mereka hidup dari pajak-pajak kita. Yang pertama, ya, ada 2 poin yang mau gue bahas. Tapi ini contoh pertama. Di rezim hari ini, ya, ini per video gue buat, ya berarti kurang lebih sebulan ke belakang ya. Gue mendapatkan data atau informasi bahwa pemerintah di tahun 2026 ini memotong anggaran perpustakaan nasional kita sebesar hampir 48%, hampir setengahnya coy. Ya, di tahun 2026 ini. Make sense gak? Apakah itu strategi yang cocok untuk menyambut Indonesia Emas di tahun 2045? Cocok gak strategi itu? Memotong anggaran perpustakaan nasional. Ya, di mana perpustakaan ini menjadi salah satu pilar penting untuk memperbaiki kualitas literasi bangsa kita, kualitas pendidikan kita. Ya, cocok nggak strategi itu? Memotong anggaran perpustakaan nasional. Itu pertama. Yang kedua, gaji guru. Ini ironis, ya. 2 minggu kemarin ya, per video ini dibuat, gua mendapatkan data juga ya, atau 2-3 minggu lah ya. Itu yang naik bukannya gaji guru, tapi gaji tentara. Come on. Tapi ingat, please jangan salah paham, bukan berarti gua kontra, bukan berarti gua nggak setuju ya perbaikan kualitas tentara kita. Gua setuju, tapi alasannya ketika disandingkan dengan perbaikan kualitas guru kita, alasannya aduh ironis ya. Untuk tentara uangnya ada, anggarannya ada, bahkan untuk lembaga-lembaga baru ya, badan-badan baru yang dibuat di rezim hari ini, yang itu belum tentu urgent, tapi anggarannya ada. Sedangkan untuk guru kita nggak punya anggaran, uangnya nggak ada, kekayaan kita dicuri bangsa asing, anggaran kita bocor. Ada aja alasannya ya. Come on ya, ini kita masih perlu loh peran guru. Awas buat lo pade ya, yang punya kesimpulan, kan ada googling, kan ada AI sekarang, emangnya masih perlu guru? Gue jitak pale lo. Ini kita masih perlu loh peran guru ya. Tolonglah diperhatikan di kesejahteraan mereka ya, buat pemerintah nih. Jadi 2 hal ya, dari 2 poin itu ya, dari apa tadi, anggaran ya, memotong anggaran perpustakaan. Yang kedua, ada aja alasan untuk tidak menaikkan gaji guru. Dari 2 hal ini aja gue punya kesimpulan bahwa di dalam tubuh pemerintahan kita sendiri memang ada londo irang yang bertugas untuk menyabotase kualitas pendidikan kita. Berani gue ngomong kayak gitu. Ya, dari 2 hal ini aja. Ya. Merekalah londo ireng yang hidup di zaman kita. Merekalah ante-ante asing sebenarnya. Ya, yang punya tujuan, tugas untuk menyabotase kualitas pendidikan kita agar negara kita gagal menjadi negara maju. Ya, mereka-mereka itu. Ya.
Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Gua akan masuk ke POV, ya, pemimpin negara maju. Di kepala mereka nih ya, di kepala pemimpin negara maju pasti punya pemikiran kayak gini. Oh, lo Indonesia mau jadi negara maju. Kalian mau masuk ke circle-circle kami nih ya sebagai negara produsen. Udah deh, nggak usah ya, cukup kalian jadi negara konsumen aja seperti yang dengan baik kalian lakukan selama ini. Ya, nggak perlu jadi negara produsen seperti kami, susah loh. Biar kami aja, ya. Kalian nggak perlu masuk ke circle negara maju lah, nggak perlu ya. Jadi negara produsen, nggak perlu ya. Jadi negara konsumen aja. Pasti isi otak mereka kayak gitu, isi kepala mereka pasti kayak gitu. Ya, ini logika sederhana aja, ya, simple thing. Emangnya mereka mau nambah kompetitor baru, nambah saingan baru sebagai negara maju, ya, negara yang punya peranan penting dalam percaturan perpolitikan dunia? Emang mereka mau? Kagak lah, ya. Nah, untuk mewujudkan keinginan mereka itu, tentunya mereka perlu menanamkan agen-agen ante-ante asing baru di dalam tubuh bangsa kita sendiri, londo ireng baru di dalam tubuh bangsa kita sendiri. Tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk menyabotase agar negara kita gagal menjadi negara maju. Ya, di antaranya menyabotase kualitas pendidikan kita. Ya, jadi pasti ada aja alasan-alasan agar kualitas pendidikan kita dianaktirikan. Ya, nggak jadi agenda utama. Ya, soalnya apa? Kalau kualitas pendidikan kita itu optimal, ya, jadi prioritas utama, itu dampaknya banyak loh. Ya, dari pendidikan kita bisa menghasilkan kualitas, ya, perbaikan kualitas apa? Kualitas apa? Hukum. Ya, dari kualitas hukum akan berdampak lagi pada kualitas ekonomi, ya, karena pasti investor yang mau cari untung, ya, bukan yang berbicara politik dunia nih ya, pokoknya investor aja yang perlu cari untung lah gitu ya, nggak peduli dengan politik dunia, ya pasti mereka akan melihat, oh Indonesia hukumnya bagus nih, pasti akan berdampak pada ekonomi, ya, itu berkaitan itu ya. Pendidikan mendongkrak hukum, perbaikan hukum akan mendongkrak perbaikan iklim ekonomi, ya, akan mengundang investor, begitu. Ya, betapa pentingnya memperbaiki kualitas pendidikan kita, ya. Nah, tapi kalau bagi para bandit ini nih, ya, para pemimpin negara maju yang mental bandit, ya, tapi ini bukan berarti presidennya ya, bisa aja oligarki di sana, ya. Ya, para bandit inilah, ya pasti mereka punya ide untuk menanamkan londo-londo ireng baru, ante-ante asing baru, ya, di dalam tubuh bangsa kita sendiri, ya. Kriterianya seperti apa? Ya udah gue jelasin tadi. Salah satunya yang selalu punya aja alasan untuk tidak memperbaiki kualitas pendidikan kita. Mereka lah londo ireng di zaman kita, mereka lah ante-ante asing yang sebenarnya. Oke, gue rasa sekian aja. Sebagai penutup, ya, semoga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, masih berkeinginan, ya, senantiasa mau membimbing negara kita agar menjadi bangsa yang adil, makmur, ya, punya peranan yang cukup penting ya dalam percaturan perpolitikan dunia, ya. Apalagi kita punya misi ini, ya, punya visi dan punya misi menghapus segala bentuk penjajahan di atas dunia.
Udah tahu dong ya, gue mau nyebutin satu kata, yes, Palestina ya. Jadi semoga dengan membaiknya kualitas pendidikan kita itu punya dampak eksponensial sehingga kita bisa menjadi ya negara maju dan sanggup memainkan percaturan politik dunia sehingga sanggup ya berperan penting dalam membebaskan Palestina yang sampai hari ini statusnya masih terjajah ya. Kita punya amanat ya di Undang-Undang Dasar kita agar menolak segala bentuk penjajahan ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga apa yang gue sampaikan kali ini menjadi salah satu expected noise ya, menjadi salah satu noise yang kita butuhkan, bisa kita renungi agar terjadi perbaikan di antara kita ya. Oke, gitu aja. Kita ketemu di pembahasan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di topik lain yang akan datang. See you then.